cereal atau kopi. Morning guys. Pagi ini kami setelah sarapan pagi di hotel. Jujur kalau menu sarapannya menurut kami sederhana sekali ya. Cuman ada sosis, kemudian ada telur ceplok, kemudian ada sayuran-sayuran brokoli dan selada, kemudian ada kare sup, jadi cuma saus karinya aja sama nasi putih, kemudian ada sup jagung, roti, dan minuman seperti kopi dan teh ya. Jadi cuman itu aja ya sarapannya. Apa lagi? Oh, ada yogurt, ada sereal. Jadi menu sarapannya sangat sederhana menurut kami. Jadi jangan heran nih kalau menu sarapan di hotel di Jepang itu kebanyakan simpel-simpel kayak gitu kan. Mereka kan ini sarapan, yang penting kan proteinnya terisi. Seperti itu. Beda dengan kalau kita sarapan di hotel-hotel di Indonesia ya. Jadi menunya tuh buffet yang lengkap, mewah gitu ya, kayak makanan berat, kelas berat. Seperti itu. Kalau yang satunya masih lumayan berat. Oke, sekarang kami perjalanan menuju Nara. Seperti kalian tahu, Nara ini ada 660 hektar luasnya, dihuni oleh lebih dari 1000 rusa. Sekarang kami sedang menuju ke sana, nanti akan saya ceritakan lebih lengkapnya soal Nara. Bersama dengan kami, mangan sih yore. Segini dulu, mangan sih yore. A rapid express bound for Nara is arriving at track 2. Akhirnya sampai juga di kota Nara. Oke, guys, akhirnya kami sampai di kota Nara dan kami perjalanan menuju Nara Park. Saya sebutin secara singkatnya dulu soal kota Nara ya. Jadi Nara ini dulu pernah menjadi ibu kota Jepang di tahun 710 hingga 794 Masehi. Nah, kemudian ibu kota ini pindah ke Kyoto karena ada beberapa faktor yang menyebabkan ibu kotanya pindah ke Kyoto. Salah satunya adalah faktor politik dan budaya serta agama. Jadi menyebabkan mereka pindah ibu kota dari Nara ke Kyoto. Seperti itu. Kaisar terakhir yang memerintah di Nara pada saat itu adalah Kaisar Kanmu. Nah, Kaisar Kanmu ini yang mengapresiasi pemindahan ibu kota Jepang dari Nara ke Kyoto pada saat itu. Karena beberapa faktor ya, faktor budaya dan agama. Salah satunya adalah pengaruh budaya dan agama Buddha pada saat itu, dan budaya dari Cina. Jadi mereka perpindahannya ke Kyoto itu untuk memperkuat posisi kekaisaran Jepang pada saat itu dari pengaruh budaya Cina pada saat itu. Selain itu ada faktor X juga yang menyebabkan mereka memindahkan ibu kotanya dari Nara ke Kyoto, yaitu faktor kepercayaan bahwa jika ada kaisar yang meninggal di ibu kota, maka untuk menghindari atau menghilangkan pengaruh buruk dan negatif untuk ibu kota itu, maka ibu kota harus dipindah ke tempat lain. Itu faktor X-nya yang saya tahu sih, seperti itu. Nah, saat ini kami sedang melakukan perjalanan menuju ke
Nara Park, di mana banyak sekali rusa-rusa di situ. Kenapa di sini banyak sekali rusa? Karena rusa adalah hewan yang dianggap paling suci oleh agama Shinto. Ya, jadi mereka diperlakukan layaknya binatang suci di sini. Ya, kepercayaan agama Shinto. Terdapat kurang lebih 1.200 rusa di Nara Park ini. Dengan luas Nara Park luas sekitar 500 sampai 600 hektar. Oke, lanjutin terus keseruan kami jalan-jalan di kota Nara ini. Oke guys, ini kami sudah hampir mendekati National Park ya. Di sini kalian harus beli makanan rusanya dulu. Ya, boleh memang beli sembarangan. Oh, nggak harus beli di sini. Cuman tersebar di mana-mana kan di dalam ya. Nah, jadi karena rusa ini dianggap sebagai hewan suci atau hewan yang paling dihormatin oleh agama Shinto, maka kita pun juga harus memperlakukan mereka dengan hati-hati ya, nggak boleh sembarangan. Nah, guys, kalau kalian di sini, kalian boleh kasih makan rusanya, tapi makanannya nggak boleh sembarangan ya. Jadi makanannya itu sudah dijual di luar, ya itu kayak deer crackers tadi loh. Harganya berapa tadi? 200 yen. 200 yen. Jadi jangan dikasih sembarangan ya, maksudnya kayak kacang, ya terus lentu, jangan ya, ote-ote jangan ya. Jadi kasih crackers yang sudah dijual di depan. Kayak kue dolar ya. Ya kayak waffle itu loh. Sama kayak waffle kering loh, waffle kering gitu ya. Makanannya seperti itu. Nggak tahu tapi mungkin itu ada kandungan tersendiri buat rusanya ya. Kandungan rumput mungkin. Warnanya coklat soalnya. Kan nggak mungkin ya rusa makan steak kan nggak mungkin gitu ya. Oke, di Nara Park ini terdapat banyak sekali situs warisan dunia yang sudah diakui oleh UNESCO. Ya, jadi ada kuil Todaiji, ada patung Buddha raksasa, dan banyak kuil-kuil lainnya yang akhirnya diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Oke, ini kami sedang duduk-duduk di pinggirannya Taman Nara Park. Jadi setelah tadi kami memberikan makanan ke rusa-rusa tadi, jadi istri saya itu sempat diseruduk. Padahal istri saya itu nggak ngapa-ngapain, ya habis ngasih makan sudah selesai. Tonton kok dari belakang dia diserondol gitu, kaget kami. Nah, sekarang kami akan kembali keliling untuk melihat ada apa aja sih di kota Nara ini. Mungkin ada kuliner-kuliner menarik yang bisa kami titipin. Masih tetap jalan-jalan bersama kami. Mangan seiore. Mangan seiore. Di Nara ini akhirnya kami turun ke bawah. Jadi sepanjang perjalanan kami jujur nggak tahu nih di Nara ini ada apa aja. Jadi kami ini turun aja. Jadi kami ini jalan aja menyusuri jalanan. Atau ada kayak turun tangga ke bawah dan itu ternyata ada danau. Ini mungkin danaunya danau buatan atau katanya sih danau buatan ya. Dan kerennya lagi di ujung sana itu ada Starbucks guys. Starbucksnya keren banget. Semoga kelihatan jelas. Iya. Ini dia Starbucks. Starbucks. Nah, ya jalan dulu. Tuh, istri saya pengen jalan dulu katanya guys. Yuk kita ikutin aja lah. Menurut saya Starbucks ini untuk cari harga ya kopinya mahal sih, tapi ya udahlah, namanya liburan ya, terus kita menikmati suasananya aja deh. Oke, ini kita sekarang perjalanan menuju Starbucks.
ala-ala bahasa Jepang guys, padahal gak ngerti bahasa Jepangnya Starbucks apa. Ya karena kemungkinan Starbucksnya rame, jadi kami putuskan ke tempat yang buat mochi itu dulu loh. Namanya Nakatanido ya. Ya, Namanya Nakatanido. Ya, ini untuk menghemat waktu. Takutnya Starbucksnya tadi rame, masih rame, jadi kita ke tempat pembuatan mochi dulu. Sekarang kita OTW ke sana. Nakatanido. Ini enak 3 langsung ya, 3 ini enak. Ya. Hai. Can I buy for free? Yes, 600. Yeah, free. Oh, free. 600 yen. Oh wait, 100 more. Okay. Maybe 1,200. Thank you. Arigatou gozaimasu. Excuse me. Kalau makan harus di depannya toko nih ya, guys. Ini akhirnya berhasil juga. Kami beli yang isi 3. Ini saya sobek ya. Oke. Tuh, isinya 3. Satu ini harganya 200 yen. Ya toh? Cash only. Tuh. Oke. Ini jujur empuk banget. Moist ya kayak gini. Dan itu taburan kacang kedelai. Mangan sih orek. Ini molor banget ya. Dan dalamnya itu kacang merah. Nah, Oke guys, akhirnya saya kesampaian melihat atraksi mukul-mukul mochinya tadi, walaupun dari balik kaca ya. Gitu. Jadi ya mohon maaf kalau agak sedikit buram karena tertutup oleh kaca. Kalau nggak salah dulu itu nggak pakai kaca sih, tapi sekarang ditutupin kaca karena setelah COVID itu, semasa COVID itu mereka akhirnya tutupin kaca. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Satpam tadi, Pak Satpamnya Jepang tadi. Beliau info ke saya, ayo itu direkam, itu sudah mau mulai pertunjukannya. Waduh, terima kasih banyak Pak. Luar biasa. Oke, sekarang kami akan lanjut jalan-jalan ke tempat lain. Terus ikutin jalan-jalan bersama saya. Mangan sih Yore. Mangan sih Yore. Ya, akhirnya kami ke cafe persimmon, yaitu minuman buah persimmon ya. Ada di Nara ini. Kebetulan lewat dan ada di Nara ya, kami coba minum ini. Ini saya jujur tidak pernah minum ini sebelumnya sih. Nggak tahu. Nggak tahu enak apa enggak. Kita cobain aja dulu. Jadi ini tuh rasanya agak ke arah kayak rasa buah sawu itu guys, manis-manis ya, sawu kayak sawu, gak pernah makan buah sawu kayak gitu rasanya. Oke, setelah ini kami akan lanjut jalan-jalan, tetap bersama kami Mangan sih Yore. Oke, tadi habis minum persimmon. Kalau menurut saya sih saya enggak suka. Saya enggak suka persimmon, rasanya aneh kayak makan sawu. Jujur saya enggak suka sawu sih. Aduh, wis gak doyan saya. Tapi kalau orang ini suka, heran aku.
Ya udah, ini sekarang kami akan melakukan jalan-jalan lagi, masih di Nara. Mangan sih orek. Mangan sih orek. Jadi sejarahnya Nara itu kenapa kok bisa punya bangunan seperti yang di Cungkok kayak gini Tiongkok, karena memang dulu itu Jepang itu ada pengaruh dari budaya Cina seperti di belakang saya ini. Baik dari sistem pemerintahnya pun juga sudah meniru seperti Cina pada zaman dahulu. Oke guys, saya rasa cukup sekian jalan-jalan bersama kami di kota Nara, kota yang sangat bersejarah ini. Nara adalah kota yang diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia. Baik, kami lanjut jalan-jalan. Jangan lupa untuk selalu subscribe, share, dan komen. Mangan sih, orek.